Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfiani Damayanti dengan NIM 2530101176 dari kelas 1B Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai tokoh ilmuwan Islam klasik beserta kontribusinya untuk memenuhi tugas akhir semester 1 mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Klasik yang diampu oleh Ibu Yoyoh Badriah SPDI MAG. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang beberapa tokoh ilmuwan Islam klasik dan kontribusi besar mereka bagi perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Pada masa Islam klasik, umat Islam tidak hanya unggul dalam aspek keagamaan saja, tetapi juga dalam berbagai bidang ilmu seperti matematika, fisika, kimia, astronomi, dan kedokteran. Nah, inilah yang menjadikan periode tersebut menjadi salah satu masa keemasan dalam sejarah umat manusia. Tokoh yang pertama adalah Al-Khwarizmi, seorang ilmuwan yang hidup pada abad ke-9 dan bekerja di Baghdad. Beliau dikenal sebagai Bapak Al-Jabar karena menciptakan dasar-dasar ilmu Al-Jabar melalui karyanya yang berjudul Al-Jabar. Selain itu, namanya menjadi asal kata algoritma, yaitu prinsip yang menjadi fondasi utama bagi komputer modern. Al-Khwarizmi juga memperkenalkan sistem angka India dan menyusunnya menjadi metode perhitungan yang kemudian dipakai hampir di seluruh dunia. Tanpa kontribusinya, perkembangan matematika modern dan teknologi digital tidak akan seperti sekarang. Tokoh yang kedua adalah Ibnu Sina, seorang dokter dan filsuf besar yang hidup pada abad ke-10. Karyanya yang paling terkenal adalah The Canon of Medicine, sebuah buku ensiklopedis yang membahas anatomi tubuh manusia, sistem organ, obat-obatan, hingga cara diagnosis penyakit. Buku ini digunakan sebagai rujukan utama di Eropa selama lebih dari 600 tahun. Ibnu Sina dikenal memiliki kecerdasan luar biasa dan memberikan pengaruh besar dalam dunia kedokteran, sehingga banyak teori medis modern berakar dari pemikirannya. Selanjutnya ada Ibnu Al-Haytham, ilmuwan muslim yang dianggap sebagai pendiri ilmu optik modern. Ia adalah orang pertama yang menjelaskan bahwa penglihatan terjadi karena cahaya yang masuk ke mata, bukan karena mata yang mengeluarkan cahaya. Lebih dari itu, ia juga memperkenalkan metode ilmiah yang menekankan pentingnya observasi, eksperimen, dan analisis. Metode ini yang menjadi pedoman penelitian ilmiah di seluruh dunia hingga kini. Kontribusinya sangat berpengaruh dalam perkembangan kamera, teleskop, dan kacamata. Tokoh berikutnya adalah Al-Biruni, seorang ilmuwan serba bisa yang menguasai astronomi, geografi, fisika, matematika, hingga sejarah. Ia berhasil menghitung diameter bumi dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi meskipun tanpa alat modern. Al-Biruni juga menulis banyak buku tentang pergerakan planet, fenomena alam, serta berbagai kajian budaya. Penelitiannya menjadi landasan penting bagi perkembangan ilmu geografi dan astronomi dunia. Tokoh yang terakhir dalam pembahasan ini adalah Al-Razi, seorang dokter dan ahli kimia terkenal pada abad ke-9. Ia dikenal sebagai ilmuwan yang pertama kali menggunakan alkohol sebagai antiseptik medis. Selain itu, Al-Razi menulis berbagai kitab kedokteran, termasuk penjelasan tentang penyakit campak dan cacar. Ia juga berkontribusi dalam memisahkan ilmu kimia dari alkimia, sehingga eksperimen kimia dapat dilakukan secara lebih ilmiah dan terukur. Nah, dari para tokoh tersebut, kita dapat melihat bahwa
Ilmuwan Islam fasik memiliki peran yang sangat besar dalam membangun dasar ilmu pengetahuan modern. Keinginan mereka untuk terus belajar, meneliti, dan memberikan manfaat bagi peradaban menjadi inspirasi bagi kita semua untuk tidak berhenti mencari ilmu. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan bagi kita semua tentang sejarah keilmuan dalam Islam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.